Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama saya Khadijah Amatullah Shalihat dan rekan saya Heti, Yulina, dan Kurnia Akbar. Hai, Assalamualaikum semua. Nah, di video hari ini kita akan membahas lingkungan pendidikan. So, gak usah pakai lama lagi. Siapin diri kalian dan nikmati videonya ya. Oke, bicara soal lingkungan pendidikan, sebelumnya kalian sudah tahu maksud dan tujuan dari pendidikan itu sendiri. Ternyata, pendidikan memiliki maksud untuk mengajarkan tentang bagaimana membentuk karakter manusia sebagaimana yang diinginkan. Sedangkan, karakter akan terbentuk oleh berbagai faktor, di antaranya adalah lingkungan. Setiap orang pasti berbeda karakternya. Seperti contoh berikut, karakter anak petani akan berbeda dengan anak nelayan, dan anak nelayan akan berbeda dari anak pedagang. Begitupun seterusnya. Kemudian, apa sih yang menyebabkan perbedaan tersebut? Kalian tahu gak sih guys? Ternyata, salah satunya lingkunganlah yang menyebabkan mereka mempunyai perbedaan karakter. Kalian tahu nggak? Ternyata, lingkungan berlangsungnya kegiatan pendidikan juga mempunyai 3 macam loh. Yang pertama itu lingkungan keluarga, yang kedua lingkungan sekolah, dan yang ketiga adalah lingkungan masyarakat guys. Ketiga lingkungan ini agar dapat memberikan pengaruh yang positif kepada perkembangan anak didik, maka hendaknya kita usahakan sedemikian rupa sehingga masing-masing lingkungan senantiasa memberikan pengaruhnya yang baik. Secara umum, fungsi lingkungan pendidikan menurut Tirta Harja pada tahun 2000 adalah untuk membantu peserta didik dalam berinteraksi dengan berbagai lingkungan sekitarnya, seperti fisik, sosial, maupun budaya, dan mengajarkan tingkah laku umum serta menyeleksi atau mempersiapkan individu untuk peranan-peranan tertentu, utamanya untuk berbagai sumber daya pendidikan yang tersedia, agar dapat mencapai tujuan pendidikan yang optimal. Antara lingkungan yang satu dengan lingkungan yang lain tidak mungkin untuk berdiri sendiri. Terdapat hubungan timbal balik dan saling mempengaruhi antar lingkungan pendidikan. Seperti contoh berikut. Lingkungan keluarga sebagai dasar pembentukan sikap dan sifat manusia, lingkungan sekolah sebagai bekal skill atau kemampuan dan ilmu pengetahuan, sedangkan lingkungan masyarakat merupakan tempat praktik dari bekal yang diperoleh dari lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah, sekaligus sebagai tempat pengembangan kemampuan diri. Melihat hal di atas, maka sudah selayaknya terdapat koordinasi antar lingkungan, sehingga terjadi keselarasan dan keserasian dalam menjadikan manusia yang berpendidikan dan berkepribadian unggul. Lingkungan pendidikan dibagi menjadi 3, yaitu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat. Kalian harus tahu nih, lingkungan keluarga itu merupakan lingkungan pendidikan yang mula dan terpenting. Sering juga disebut sebagai lingkungan pendidikan tertua, bersifat informal. Yang pertama dan utama, karena memang orang tua dalam keluarga lah yang terutama memiliki tanggung jawab atas pendidikan anak kandungnya. Nah, pendidikan keluarga disebut pendidikan utama karena di dalam lingkungan ini segenap potensi yang dimiliki manusia terbentuk dan sebagian dikembangkan. Menurut kodratnya, orang tua harus mendidik anak-anaknya, terdorong oleh suatu insting, yaitu rasa cinta yang asli terhadap keturunannya. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan dan aspirasi anak, maka keluarga menyerahkan sebagian peran atau tanggung jawabnya kepada jalur pendidikan formal atau sekolah, seperti PAUD, SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Namun ada juga yang menyerahkan peran atau tanggung jawabnya kepada jalur pendidikan non-formal seperti kursus, kelompok belajar, atau lainnya yang berhubungan dengan bakat dan hobi individu tersebut.
Peran jalur pendidikan formal dan non-formal juga semakin lama semakin penting, khususnya yang berkaitan dengan pengembangan aspek kognitif atau pengetahuan dan skill atau keterampilan. Hal ini tidak berarti bahwa keluarga dapat melepaskan diri dari tanggung jawab pendidikan anaknya. Diharapkan keluarga lebih banyak bekerja sama dan mendukung kegiatan pusat atau lingkungan pendidikan lainnya, seperti sekolah dan masyarakat. Jadi, kalian lebih suka jalur pendidikan yang mana nih guys? Formal, non-formal, atau informal? Apapun pilihan kalian, pendidikan itu penting ya untuk pembangunan sosial dan kemajuan bangsa. Sampai di sini dulu video kita. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.